RPJM Desa merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa. RPJM Desa sudah harus ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah pelantikan kepala desa. RPJM Desa disusun oleh pemerintah desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa. RPJM Desa merupakan program 6 tahun ke depan sesuai masa jabatan kepala desa. RPJM Desa disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan rencana pembangunan kabupaten, serta keberpihakan kepada warga miskin, perempuan, anak, dan kelompok lainnya. RPJM Desa harus memiliki muatan, di antaranya kondisi umum desa, visi dan misi kepala desa, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta matrik rencana program dan atau kegiatan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Berikut ini alur penyusunan dan penetapan RPJM Desa. Diawali musyawarah desa tentang perencanaan desa. Musyawarah ini diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Dalam pembahasannya, menyampaikan visi dan misi kepala desa yang terpilih, pandangan pokok-pokok pikiran BPD, serta aspirasi dari unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan, yaitu kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan, forum, organisasi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang sesuai keadaan desa. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari pembina dijabat oleh kepala desa, ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim, anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. Tim ini berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari 7 orang yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tim penyusun RPJM ini bertugas membantu kepala desa dalam penyusunan RPJM Desa, memfasilitasi kegiatan pengkajian keadaan desa, menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa, menyiapkan rancangan RPJM Desa, serta memfasilitasi musrenbang desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dilakukan terhadap arah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten kota. Penyelarasan dilakukan melalui kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah. Hasil penyelarasan dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa yang meliputi pemetaan aset dan potensi aset desa, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset, dan potensi aset desa, pemutakhiran data informasi pembangunan desa, penggalian gagasan dusun atau kelompok. Aset dan potensi aset desa meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, harta berupa kas atau simpanan bank atau lembaga keuangan lainnya, kekayaan termasuk piutang,
dan saham serta hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh desa, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset, dan potensi aset desa dalam rangka merumuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Data informasi pembangunan desa meliputi profil desa, indeks desa membangun, data kemiskinan, dan data pendukung lainnya. Penggalian gagasan dusun atau kelompok dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes waktunya genap tahun sesuai masa periode Bapak Kepala Desa salami genap tahun waktu kamari nyalon gaduh visi atau nabi kita ayat 7 visi di musim kuring pada Jemban insyaallah. Cuman karena ditayangkan Abi hilang berita apa sudah dibuka di dalam laptop. Tapi intinya makanya pada dikupas pada ikutin tentang misi-misi naon. Tina masing-masing misi teh aya langkah sarana strategi. Mande teh eta nu bakal dipandu ku tim kita kegiatan anu sesuai dengan visi misi langkah strategi. Cita-cita genap tahun kapayunnya dituangkan dalam visi misi menjadi cita-cita desa Gunung Sari. Bagi ayat calon terpilih dan kepala desa jadi visinya dan visi desa. Sampai genap tahun kapayun. Kita menawi kita orang sadaya mau itu. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pengkajian keadaan desa dan kemudian disusun ke dalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM desa. Laporan ini terdiri atas daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa, daftar inventarisir potensi desa, daftar inventarisir masalah desa, daftar gagasan dusun atau kelompok, kemudian rekap gagasan dusun kelompok. Berikut format daftar inventarisir potensi desa. Daftar inventarisir potensi desa harus berisikan potensi, kemudian lokasinya di mana. Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan desa. Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dibuat batas desa atau dusun bersama masyarakat. Dibuat gambar jalan. Diletakkan legenda atau tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama, seperti sekolah, masjid, musola, gereja, dan yang lainnya. Diletakkan posisi legenda atau tanda keluarga rumah tangga miskin secara bersama-sama. Diletakkan posisi legenda atau potensi masalah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan. Kalender musim disusun untuk penuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan yang sesuai dengan musim yang terjadi. Misalkan, musim hujan terjadi di bulan apa saja, dan masalah apa yang terjadi di bulan-bulan tersebut. Bahkan, mungkin ada potensi di bulan-bulan tersebut, begitu juga dengan musim kemarau, dan yang lainnya. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan laporan. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.
Kepala desa memeriksa rancangan RPJM desa. Dalam hal kepala desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan RPJM desa tersebut dikembalikan kepada tim penyusun untuk dilakukan penyempurnaan. Jika dalam hal perancangan RPJM desa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musrenbang desa. Musrenbang desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok membahas hal-hal sebagai berikut: laporan hasil pengkajian keadaan desa, laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset, dan potensi aset desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun ke depan, perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang pembahasan rancangan RPJM desa dituangkan dalam berita acara. Berita acara dan rancangan RPJM desa hasil musrenbang desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD. BPD difasilitasi oleh pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati RPJM desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa kemudian dituangkan dalam berita acara, disampaikan oleh BPD paling lambat 2 hari terhitung sejak berakhirnya musyawarah desa. BPD difasilitasi oleh pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah BPD, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. RPJM desa hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan peraturan desa. RPJM desa yang telah disepakati kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.